Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Anes dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini kita yakni resensi buku. Apa sih resensi itu? Resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Nah, karena dari materinya saja judulnya adalah resensi buku, maka di sini bisa diartikan yaitu kegiatan untuk mengulas atau menilai sebuah buku. Tahukah kalian jika buku dibagi menjadi dua jenis? Yang pertama ada buku fiksi dan yang kedua ada buku non-fiksi. Fiksi, kalian pernah mendengar kata, biasanya di film-film itu kan ada kalimat cerita ini hanya fiktif belaka. Fiktif berarti bersifat fiksi. Nah, fiksi itu artinya adalah hayalan atau karangan atau imajinasi. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang berisi imajinasi atau hayalan atau karangan begitu ya, tidak nyata begitu. Contohnya ada kumpulan cerpen, ada kumpulan novel, ada kumpulan puisi, kemudian ada fabel, ada dongeng, kumpulan legenda dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu non-fiksi. Non-fiksi berarti bukan fiksi, bukan karangan, bukan hayalan. Nah, berarti buku ini adalah buku yang isinya pengetahuan dan ditulis berdasarkan fakta. Contohnya, ada buku biografi. Buku biografi itu contohnya buku biografi B.J. Habibie. Kalian pernah membaca di perpus ada. Ada juga Si Anak Singkong, ada juga biografi SBY juga ada. Kalau kalian ingin melihat seperti apa buku biografi, kalian bisa kunjungi perpustakaan. Nah, buku biografi ini isinya adalah riwayat hidup dari sosok tokoh yang dikagumi atau sosok tokoh yang terkenal begitu, yang menginspirasi seperti B.J. Habibie. Jadi riwayat perjalanannya dari kecil hingga kini ditulis begitu oleh si penulisnya. Bukan B.J. Habibie yang menulis ya. Nah, kemudian yang kedua ada buku pengayaan. Buku pengayaan itu contohnya adalah buku-buku pelajaran kalian, buku paketnya kalian. Nah, itu contohnya buku pengayaan. Itu kan ditulis berdasarkan fakta, jadi bukan karangan ya, bukan imajinasi. Itu disebut buku non-fiksi. Nah, berikutnya ada struktur resensi. Yang pertama ada judul resensi. Judul resensi itu biasanya ditulis dengan judul bukunya, atau bisa juga ditulis resensi buku, resensi novel ayat-ayat cinta misal, atau hanya judul bukunya saja boleh, misalkan hujan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada di bawah judul menggunakan huruf kapital ya biasanya, atau huruf kecil tapi huruf depannya menggunakan huruf kapital kecuali kata penghubung. Kemudian di bawah judul itu biasanya letaknya di tengah atau di sisi kiri, rata kiri. Itu ada identitas buku. Nah, di dalam identitas buku ini apa saja yang perlu ditulis. Jadi kalian tidak perlu menulis identitas buku, tidak perlu, langsung saja ke bagian-bagiannya. Jadi setelah judul langsung ke bagian identitas buku. Yakni yang pertama ada judul buku. Berarti judul bukunya apa? Kemudian penulisnya siapa. Kalau misalkan buku non fiksi berarti penulis, tapi kalau buku fiksi berarti pengarang begitu ya. Kemudian penerbitnya siapa, kemudian tahun terbitnya, cetakannya, kemudian jumlah halaman atau tebal bukunya, jadi ada berapa halaman begitu. Kemudian yang berikutnya setelah identitas buku, bagian-bagian identitas buku, kemudian di bawahnya ada pengantar atau kepengarangan. Nah,
Untuk menulis kepengarangan ini ada 3 cara. Kalian bisa memilih salah satu atau menulis dengan 2 cara atau 3 cara. Salah satu saja juga tidak apa-apa. Yang pertama, kalian bisa menulis biografi pengarang atau riwayat hidup pengarang. Jadi kalian tulis dulu buku ini ditulis oleh siapa. Kemudian misalkan buku ini ditulis oleh A. A merupakan, jadi kalian ceritakan riwayat pendidikannya atau misalkan buku-buku yang pernah ditulisnya, penghargaan yang pernah diperoleh, kalian bisa tulis di situ. Untuk riwayat pendidikan kalian bisa cari di bagian akhir buku, itu biasanya ada biografi pengarang. Jadi kalian bisa ngambil dari situ, bisa menulis dari situ. Nah, kemudian selain dari biografi atau riwayat hidup pengarang, kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu membandingkan 2 buku dari pengarang yang sama. Jadi maksudnya, misalkan kalian menulis atau meresensi buku dari si A. Nah, sebelumnya si A itu pernah menulis buku lagi. Misalkan si A pernah menulis novel, satu judulnya Angin, satu judulnya Hujan. Nah, yang kalian resensi adalah Hujan, maka Hujan ini kalian bandingkan, buku Hujan ini kalian bandingkan dengan buku Angin. Yang namanya dibandingkan itu berarti dicari perbedaan dan persamaannya, mulai dari isinya, apa yang dibahas, temanya, dan lain-lain. Itu. Kemudian yang ketiga atau cara yang ketiga ini, kamu bisa membandingkan 2 buku yang sejenis akan tetapi beda pengarang. Jadi maksudnya kalau tadi kan satu pengarang menulis misalkan 2 buku, buku si 1 dengan buku 2 dibandingkan. Nah, kalau ini buku yang sejenis tapi beda pengarang itu dibandingkan. Misalkan satu novelnya si A, sedangkan satu lagi novelnya si B. Kalian bandingkan, cari persamaan dan perbedaan dari kedua novel itu, gitu. Nah, itu untuk menulis pengantar atau kepengarangan. Kemudian di paragraf berikutnya ada ringkasan isi buku. Itu jika ringkasan isi buku, jika buku itu buku non-fiksi. Contohnya buku map pengayaan tadi, buku paketnya kalian. Tapi jika buku fiksi, maka sinopsis. Jadi sama-sama sebenarnya, sama-sama ringkasan isi buku, cuma sebutannya saja yang berbeda. Jika buku non fiksi itu ringkasan isi buku, sedangkan kalau buku novel atau buku fiksi itu sinopsisnya, begitu. Nah, kemudian di berikutnya kelebihan dan kekurangan buku. Jadi paragraf berikutnya itu kelebihan dan kekurangan buku. Kamu bisa tulis, dalam buku ini banyak sekali terdapat kelebihan. Misalkan kamu cek semuanya, kamu ulas, kamu nilai dari sampul buku hingga sampul depan hingga sampul akhir, kamu nilai. Sampulnya misalkan menggunakan kertas yang tebal atau tipis. Kemudian warnanya apakah sesuai, apakah cerah atau tidak, menarik atau tidak, gaya penulisannya, kemudian ilustrasi gambarnya, biasanya kan di sampul ada ilustrasi gambarnya ya. Nah, itu sesuai atau tidak dengan buku itu, begitu. Terus kemudian masuk lagi ke halaman berikutnya, bahasanya bagaimana yang digunakan, apakah mudah dipahami atau tidak. Jika ini buku non fiksi, lengkap atau tidak materinya, begitu. Kemudian bagaimana isinya, sesuai dengan manfaat buku itu atau tidak. Maunya semuanya dinilai, banyak kesalahan pengetikan atau tidak, halamannya urut atau tidak, semua kalian cari kelebihan dan kekurangannya dari awal sampai akhir buku. Kertasnya tipis atau berwarna putih atau buram, atau kadang ada yang disertai gambar kan, kalau buku paket itu gambarnya menarik tidak. Nah, itu kalian bisa nilai semua. Itu masuk ke kelebihan dan kekurangan buku, yaitu di alinea ke
alinea ketiga. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Nah, di simpulan ini kamu tegaskan kembali bagaimana simpulanmu atau penilaianmu terhadap buku itu. Berarti contohnya begini, dari kelebihan dan kekurangan yang ada, buku ini menurut kalian layak atau tidak untuk dibaca atau dibeli oleh pembaca dengan umur segini misal, atau untuk anak SMA begitu. Kalian simpulkan dari kelebihan dan kekurangan yang sudah kalian tuliskan. Nah, berarti ketika kalian meresensi, sebaiknya kalian sudah membaca buku itu secara penuh agar kalian paham betul isinya, bisa mencari kelebihan dan kekurangan buku itu. Nah, itu untuk struktur resensi. Untuk materi berikutnya masih resensi, nanti Bu Anes tampilkan contoh dan kaidah kebahasaan dari resensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.